Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ya Mas Wiryo ya, ceripaya penyelenggaraan pelatihan. Menurut saya ini salah satu bentuk hasil dari capacity building yang dilakukan oleh Gus Ipan dan teman-teman di kementerian. Ya, karena kemandirian ini menjadi salah satu indikator yang sangat penting ya, dan Mas Wiryo sudah menentukan itu. Pak Koco dan Pak Ipan, saya ingin mengikuti cara berpikirnya orang Indonesia pada umumnya. Ya, begini, Mas Wiryo itu secara material ya tentang infrastruktur itu saya tidak meragukan lagi. Ya tadi yang penjelasan RAB, beton dan lain-lain itu. Ya. Cuman kan orang kita itu mindsetnya itu ada dua, satu aspek materialnya, dua aspek formalnya. Gitu. Nah aspek formalnya ini salah satu pertanyaannya penyelenggara kursus ini siapa? Ya. Tadi saya tanya ke Gus Ipan, ya, katanya para pendamping. Ya. Pendamping itu pendamping individual apa pendamping siapa saya juga tidak tahu. Karena apa? Karena di dalam penyelenggaraan kursus itu ada standarnya. Ya. Mungkin Mas Wiryo nanti bisa mencari informasi. Karena saya ingin Mas Wiryo ini melembaga kegiatannya. Tidak tentatif 1-2 kali, tapi melembaga. Karena apa? Karena literasi infrastruktur ini penting sekali. Ya. Untuk siapapun, sekarang ini literasi infrastruktur itu dalam berbagai macam bentuk penting sekali. Apakah itu listrik, air, dan macam-macam. Jadi melembaga. Ya. Maka dilanjutkan penyelenggara kursusnya itu jangan sebatas individual. Ya. Apakah dalam bentuk apa terserah. Ya. Untuk menjamin apa tadi sustainabilitas, legalitas, dan sebagainya. Yang paling penting saya tadi mendapat penjelasan itu banyak kegiatan-kegiatan sejenis yang ujung-ujungnya itu minta bantuan ke Kementerian Desa, sehingga Kemendes menjadi sangat bingung gitu gimana mau minta bantu membagi-bagi itu. Tapi kalau mandiri saya kira itu satu sumbangan yang sangat luar biasa, lagi gratis tadi itu ya, untuk memang yang sederhana, bukan yang tadi disampaikan jembatan ambruk, gedung ambruk dan sebagainya, karena itu ada standar yang lain. Yang kedua tentang konten, tadi Pak Ipan saya setuju, copyright, ya, supaya tidak terjadi kemudian kasus semacam plagiasi atau semacam apalah begitu ya. Ya karena di media sosial YouTube itu sangat terbuka sekali, ya, sangat terbuka sekali. Dan tolong saya kira tadi sudah ada contoh ya, dijelaskan identitasnya. Konten ini dibuat oleh ini sekian dan sebagainya. Jadi, ada tadi Mas Wiryo mengatakan ada validasinya lah. Untuk konten YouTube pun juga ada validatornya supaya kemudian membuat. Yang ketiga saya kira mungkin bisa bekerja sama dengan institusi terkait seperti PU. PU itu ada badan diklat yang ngurusi ini ya. Mungkin Mas Wiryo nanti bisa linknya itu bisa nyambung. Jadi materi-materi yang ada di badan diklat PU ya tentang bangunan-bangunan itu bisa link ke situ. Karena saya tahu itu ada pemeliharaan jembatan, ada pemeliharaan, dan saya sudah terlibat di situ beberapa tahun yang lalu untuk konten-konten yang sifatnya infrastruktur banyak sekali. Jadi channelnya itu link channel masing-masing kan banyak sekali. Gitu. Nah yang penting saya kira tadi capacity building untuk masyarakat desa ini menjadi misi utama Kemendes akan tercapai lewat proyek-proyek Pak Mas Wiryo yang tadi sebutkan. Makin banyak kegiatan-kegiatan seperti ini makin sangat bagus. Apakah itu literasi kesehatan, apakah itu literasi pelestarian lingkungan. Ya, Mas Wiryo saya kira di Kalimantan problem utama itu lingkungan. Jangan lupa itu. Ya, lingkungan ada banjir, tercemar, macam-macam lah, hutannya habis dan lain-lain. Jadi banyak konten-konten yang tidak hanya infrastruktur. Ya bisa tadi Pak Ipan itu bisa 18 SDGs itu bisa ada konten literasinya itu ya semua. Saya kira itu apresiasi saya. Dan yang penting sebetulnya Pak Ipan jangan mematikan kreativitas dari bawah. Kalaupun ada kekurangan di sana sini itu biasa saja, malah dibantu, diluruskan, difasilitasi dan sebagainya. Ini contoh untuk teman-teman lain di tempat-tempat lain, di provinsi lain ya.
makin banyak inisiatif dari bawah itu capacity building-nya makin kelihatan. Ya. Dan Mas Widya sesuai dengan latar belakangnya saya kira infrastruktur bisa ditambah dengan lingkungan, kesehatan dan lain-lain. Gitu, saya kira begitu. Terima kasih Pak.